Baik, selamat malam teman-teman semua dimanapun berada. Ya kembali kita berjumpa untuk kesempatan malam yang menyenangkan ini lewat paket Diatalk. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berbincang dengan salah seorang sahabat saya yang kami sama-sama tergabung semua dalam grup presenter Indonesia. Kalau pada 2 malam yang lalu saya sempat mengajak rekan Prabu Revolusi. Nah, untuk edisi malam hari ini saya akan mengajak berbincang presenter ganteng, idola ibu-ibu dan gadis-gadis Indonesia yang tentunya hampir setiap hari menjumpai teman-teman semua lewat layar RCTI. Nah, siapakah dia? Sebentar akan saya undang. Yang pasti saya akan sematkan dulu topik kita untuk edisi malam hari ini. Oke, untuk teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan untuk yang punya bakat atau juga punya minat untuk menjadi seorang presenter. Silahkan, saya tunggu di... Kita akan berbincang seputar bagaimana dan apa sajakah yang bisa atau juga yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang presenter. Nah, silahkan untuk teman-teman semua yang kepengen mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Baik, ada teman yang sudah masuk nih, Tom Cok sudah bergabung dengan kita. Oke. Baik, teman-teman semua, kita tunggu sahabat saya, Bro Tommy Cokro bergabung dengan kita semua. Assalamualaikum, selamat malam Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Banyak Bro. Ya, masih kita tunggu koneksi yang bagus untuk bergabung dengan Tommy Cokro. Halo, selamat malam Bro. Selamat malam, apa kabar nih? Mengajukan pertanyaan. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Baik Bro, senang sekali kita bisa bergabung di sini sama-sama berkolaborasi untuk teman-teman semua yang sudah lama menunggu Tom Cok di lain Instagram saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya, Denny ya. Baik, teman-teman semua yang bergabung, saya persilahkan untuk tetap stay di sini ya sampai 1 jam lah kita sama-sama dengan Tommy untuk berbincang. Kepengen tahu lebih bagus atau juga kepengen tahu bagaimana perjalanan karir beliau. Pastinya banyak udah nunggu nih. Nah, baik Tom, apa kegiatan nih selama masa pandemi nih? Silakan. Kalau pandemi sih sebenarnya tetap sama ya. Kayaknya sinyal kurang bagus. Iya. Coba. Harus sudah oke ya. Coba. Iya. Sekarang gimana sekarang? Oke, bagus. Silakan. Oke. Dikit lagi masih terjeda. Silakan. Oke. Jadi kalau sekarang sebenarnya ibu saya sama aja. Halo Tom. Semuanya. Halo. Gimana suaranya udah oke? Masih loading nih. Masih terjeda gambarnya ya? Tommy. Oke. Baik. Coba. Sekali lagi buat teman-teman semua yang ingin bergabung, silakan. Saya tunggu. Ada pertanyaan mungkin yang berminat untuk menjadi seorang presenter yang hebat seperti sahabat saya Tom Cok, silakan. Tinggal ketik saja apa yang mau ditanyakan. Oke, baik. Saya ulang kembali pertanyaan. Kegiatan selama pandemi ini apa nih, Tom? Kalau pandemi, pokoknya kalau news atau berita itu masih sama, harus full on. Nah, bedanya sekarang dari sisi operasionalnya aja nih untuk SDM yang kerja di kebetulan di MNC adalah membagi antara WFH dan WFO gitu ya. Dan jadi selama beberapa minggu berjalan seperti itu, tapi per minggu ini saya udah full lagi seperti biasa, work from office dari Senin sampai Jumat. Tapi kalau siaran tetap membagi dengan teman-teman yang lain. Jadi saya biasanya Senin, Selasa, Rabu atau Selasa, Rabu, Kamis, pokoknya tiga hari seminggu. Sisanya ya benar-benar pekerjaan
tanggung jawab lain di kantor gitu. Oke. Di luar tugas siaran apa nih kegiatan lainnya deh? Sepikul bagaimana Sepikul? Jadi kalau di luar siaran, kebetulan saya kan tanggung jawabnya kalau di MNC Group adalah mengepalai untuk presenter atau news presenter sama dari sisi SOP dan on air look di layar. Oke. Nah kemudian di luar MNC, alhamdulillah ini sudah berjalan 1 tahun lebih dengan Sepikul. Kebetulan ini adalah kolaborasi dengan teman-teman jurnalis juga untuk membentuk public speaking school, dan juga arahnya ke arah konsultan juga, konsultan dalam hal politik, dalam hal komunikasi, kemudian dan juga media handling gitu. Oke. Wah, keren banget ternyata kegiatan ya seperti itulah. Selama masa pandemi kita juga harus tetap aktif. Tidak terkungkung di rumah saja seperti itu. Apalagi orang-orang seperti kita kan yang terbiasa bekerja di depan layar, tiba-tiba harus tinggal di rumah. Baik, untuk teman-teman semua. Di rumah pun kadang-kadang juga ada tanggung jawab lain juga kan pada saat WFH. Iya. WFH juga kan sempat WFH 2 hari, WFO 3 hari. Nah, WFH-nya juga tetap juga disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan dari kantor juga gitu. Selain itu memang saya kan kolaborasi dengan teman-teman juga untuk servis sepatu dan tas yang saat ini pada saat pandemi justru malah harus off dulu, tapi akhirnya kami alihkan ke pick up and delivery dalam pemberian jasa gitu. Oke, yang pasti job MC kita sementara tidak jalan ya selama masa pandemi ini. Tapi sekarang udah mulai ini bro, sekarang udah ada event-event yang sudah mulai ke arah webinar. Jadi ketika acara talk show, kemudian seminar, nah akhirnya mulai sekarang pelan-pelan ya secara bertahap, pelan-pelan sekali sudah ada host atau MC atau moderator yang dilibatkan di situ. Tapi ya jarak jauh tetap. Betul. Nah baik, teman-teman mungkin kepengen tahu awal perjalanan karir Tommy sehingga sampai jadi di posisi sebagai presenter untuk ini. Silakan. Awalnya merintis karir Tom. Awal itu benar-benar tidak berawal dari sebuah cita-cita sebenarnya. Dari dulu saya cita-citanya sebenarnya sebagai seorang banker, pengennya kerja di bank. Karena memang sekolahnya kan kuliahnya ekonomi, kemudian advance diplomanya juga akuntansi. Jadi benar-benar pengennya ke bank. Tapi ketika saya sudah ke Jakarta, kemudian juga pada saat itu belum kepikiran ke arah media, saya bekerja di sebuah perusahaan swasta menjadi seorang marketer. Jadi belum ada tuh bayangan menjadi seorang jurnalis atau menjadi seorang presenter. Baru setelah itu ada roadshow, sebuah ajang pemilihan VJ atau dulu beken dengan nama VJ-han di salah satu stasiun televisi. Nah, itu roadshow ke Surabaya. Nah, di Surabaya itulah di salah satu mall, saya lihat tuh ada orang-orang pada ngantre gitu ya untuk join, mencoba keberuntungan siapa tahu masuk menjadi salah satu finalis. Nah, pada saat itu adik saya, Listi, jadi adik saya yang perempuan tuh bilang, Mas, ini kan kamu hobinya kan musik, karena saya juga kan aktif di band, kemudian juga suka nonton film. Jadi hal yang berbau dengan film ataupun musik saya selalu ikuti gitu. Akhirnya udah didorong-dorong, udah ikutan aja tuh lombanya, siapa tahu beruntung gitu. Jadi akhirnya kalau tidak salah seangkatan sama Daniel Mananta ya waktu itu ya bro? Betul. Jadi 2003 tuh. Nah pada saat itu langsung saya ikut dan ternyata lolos sampai ke final mewakili Surabaya. Jadi 10 kota besar, 10 finalis, 5 kota besar. Jadi ada 5 finalis dari Jakarta, nah sisanya nih 5 lagi dari kota-kota lainnya, Semarang, Jogja, Bandung, Surabaya, dan Medan. Udah akhirnya saya mewakili Surabaya. Nah pas lagi karantina di Bali, disitulah saya melihat orang-orang bekerja sebagai seorang tim produksi yang kompak untuk membuat sebuah show, bahkan dengan lengkap dengan penulis skrip, ada presenternya, ada editornya. Jadi semua tuh betul-betul teamwork di lapangan, tapi hasilnya kita bisa lihat di televisi. Jadi pada saat itu saya betul-betul melihat
wah ini menarik sekali gitu. Betul. Nah tapi pada saat itu menang kan Daniel, yang juara Iya, Daniel. Daniel. Lagi Daniel juara, di situ saya berpikir, nih apa nih kemudian, nextnya apa? Iya. Sampai akhirnya saya berpikir apakah saya balik lagi nih di dunia keuangan atau dunia marketing, atau saya coba nih salah satu yang gambling gitu, yang saya tidak tahu sebenarnya arahnya kemana, tapi di dunia broadcast. Jadi ketika saya memilih ke dunia broadcast, pilihan saya cuma satu, saya pilih yang bukan hiburan tapi berita, karena memang suka menonton berita dari zaman kuliah. Ya udah, akhirnya saya coba keberuntungan saya, tapi itu juga berdasarkan ketidakpedean. Jadi saya kasih 2 aplikasi tuh. Satu aplikasi sebagai seorang marketer, satu lagi aplikasi sebagai seorang reporter. Betul. Ternyata saya diterima untuk menjadi reporter gitu. Jadi ya udah, jadi reporter. Ternyata saya lolos, dan disitulah saya belajar semuanya dari nol. Liputan, menulis berita, memahami gambar atau visual, kemudian juga pengambilan gambar, sampai editing dan lain-lain. Akhirnya di situ saya belajar semua, sampai pada saat bulan-bulan awal itu saya cuma berpikir kalau saya selama setahun menemukan kebosanan atau menemukan kesulitan yang tidak berujung, mungkin ini bukan dunia saya. Jadi saya kasih batas 1 tahun pada saat itu. Tapi ternyata setelah setahun, saya tetap enjoy untuk belajar. 2 tahun masih enjoy belajar. Jadi berlanjut terus. Sampai akhirnya saya fokus, oke, saya akan menekuni dunia penyiaran, bukan hanya presenternya aja, tapi juga dalam hal produksi atau pemahaman konten, begitu. Nah, ini mungkin salah satu yang membuat Bro Tommy Cokro bertahan di layar, karena bukan cuma sekedar bisa di depan layar, tapi juga bisa memahami apa saja kebutuhan-kebutuhan dan juga produksi di belakang layar. Nah, ini nih kayaknya nih. Nah, kita akan mengarah nih ke masalah bagaimana menjadi seorang presenter nih. Nah, baik, saya rewind lagi dikit ya, teman-teman semua. Tommy Cokro ini kan kelahiran Jerman, tapi sehari-hari itu fasih banget berbahasa Jawa, Tinai. Nah, ini gimana nih, Tom? Sementara kan biasanya anak-anak zaman sekarang bahasa daerah itu dianggapnya, udah deh, itu kan jadul banget. Tapi menurut Tommy gimana nih? Saya sering lihat Tommy membalas-balas chatting dengan bahasa Jawa dan segala macam nih, gimana nih? Jadi ceritanya sebenarnya gini, memang orang tua saya itu kan berpindah-pindah. Masa kecil saya habiskan di Bandung. 8 tahun saya di Bandung itu saya fasih betul berbahasa Sunda. Karena memang di sana selain di sekolah juga ada pelajaran bahasa daerah atau bahasa Sunda, tapi saya juga berbicara dengan tetangga, dengan teman-teman sekolah juga dengan bahasa Sunda. Tapi setelah 8 tahun, orang tua saya pindah ke Surabaya. Nah, disitulah di Surabaya saya mengalami namanya adaptasi secara istilahnya secara instan gitu, karena memang perbedaannya jauh betul dari Sunda ke Jawa. Itu bahasanya dari sisi logat ataupun pembawaan, terutama Surabaya, Jawa Timur itu kan sangat istilahnya frontal dan bahasanya cukup kasar gitu dalam hal berbahasa Jawa. Jadi adaptasinya saya speed tuh, saya buat lebih cepat sampai akhirnya logat Sunda saya hilang dan akhirnya Jawa banget gitu dalam hal berbicara. Kebetulan ibu saya juga orang Jawa Timur, tapi saya tidak fasih berbahasa Jawa yang kromo ingil atau bahasa halus. Saya betul, kurang gitu lancar gitu. Meskipun saya mengerti, tapi saya tidak lancar. Makanya saya tidak berani kalau bicara dengan orang-orang yang senior gitu dengan bahasa Jawa Surabaya tuh. Saya mungkin segan gitu ya, karena memang bahasa Surabaya kan kasar identiknya. Betul. Jadi ya, kenapa fasih berbahasa Jawa, karena memang SMA saya selama 3 tahun betul-betul berbahasa Surabayaan istilahnya. Jadi ya intinya adaptasinya memang dipaksa untuk cepat pada saat itu. Sampai akhirnya saya kuliah, saya harus merantau lagi ke Australia, dan di situ saya ketemu teman-teman dari Semarang, kemudian juga ada yang dari Jakarta. Jadi campur-campur lah intinya. Jadi memang nih multikultur lah dalam berbahasa jadinya.
Oke, ini juga kan biasa jadi bekal buat kita seorang presenter atau lagi misalnya MC perkawinan. Kalau kita memahami bahasa daerah, minimal mengerti bahasa daerah, biasanya kita laris untuk MC perkawinan. Kan bekal buat kita loh itu. Nah ini kadang-kadang anak-anak muda sekarang, presenter-presenter muda yang kadang-kadang menganggap remeh hal seperti itu. Padahal MC perkawinan mahal loh harganya. Iya, betul. Jadi pernah suatu saat temannya orang tua saya menikahkan anaknya. Iya, Kebetulan beliau ini ingin sekali pada saat proses itu ada naratornya gitu, narator berbahasa Jawa. Tapi pada saat itu biasanya sebelum-sebelumnya kalau saya bertugas menjadi MC pernikahan, ada satu lagi nih MC adat biasanya yang memang bertugas untuk sebagai narator yang menceritakan prosesi sampai akhirnya ke pelaminan. Tapi pada saat itu om saya nih temennya orang tua saya bilang, saya nggak mau, saya maunya kamu Tom, jadi kamu harus bisa jadi narator. Ya udah, saya akhirnya belajar gitu ya, karena itu bahasanya kromo inggil kan, bahasa halus Pak. Betul, jadi ya udah saya belajar itu, ya alhamdulillah akhirnya lolos juga. Nah, baik, saya akan coba baca beberapa pertanyaan sebelum kita menuju ke topik kita untuk hari ini jadi presenter. Ada nih yang bertanya dari adik Rahmat Alfian, ini juga MC di Makassar nih. Apa kiat Kak Tommy, katanya Bang Tommy sampai bisa bertahan sampai sekarang ini, mempertahankan karirnya gimana nih? Apa kiat-kiatnya? Sebenarnya kalau saya bilang sih, selama kita memiliki rasa haus untuk belajar, insya Allah kita akan berjalan di jalan yang kita inginkan gitu ya. Karena memang apapun yang kita lakukan tentu memiliki target yang berbeda-beda setiap orangnya. Semua kan tergantung Yang Maha Kuasa yang menentukan kita juga di situ. Cuman saya yakin ketika memang secara passion intinya kita memang tetap fokus, kemudian tetap menunjukkan yang terbaik. Apapun itu hasilnya, saya rasa akan membuat kita bertahan di industri itu gitu. Karena lagi-lagi ketika saya dulu kan saya di kantor televisi pertama itu hampir 10 tahun gitu. Untuk memutuskan saya keluar dari zona aman dan pindah ke stasiun TV lain itu juga melalui proses yang tidak mudah gitu. Dan banyak pertanyaan datang saya, kok pindah sih Mas gitu, ada apa gitu. Padahal nggak ada apa-apa, memang pertama itu jalannya, kedua ya itu tadi, saya masih ingin gitu mencari sesuatu yang saya kejar gitu. Nah artinya mungkin jawaban pendeknya adalah selama kita memiliki sesuatu yang kita kejar, insya Allah kita akan berdiri di tempat yang kita inginkan gitu. Iya, nah jadi seperti itu. Kalau kita menghargai karir kita, insya Allah akan bertahan terus. Nah, saya informasikan juga buat teman-teman semua, selain sebagai news anchor, sahabat saya Tommy ini juga bagus sekali dalam bernyanyi dan juga punya bakat acting nih. Kira-kira nggak pernah ada tawaran nih Tom untuk bermain film aja, misalnya yuk jadi pemain film yuk, apa gimana nih? Prabu kan udah pernah main film, nah gimana nih Tom? Iya, Prabu main film kemarin ya. Iya, Prabu udah main film tuh. Jadi ini sebenarnya kalau dunia seni itu memang salah satu passion saya. Misalnya ditanya soal seni musik, memang dari saya kecil tuh saya sangat suka dengan musik gitu. Makanya sejak SMA saya aktif di band, aktif di akapela, kuliah juga ada band, sampai sekarang juga punya kegiatan band dengan teman-teman. Jadi itu hobi yang dilakukan terus oleh saya gitu. Nah, tapi kalau film ini salah satu yang berawal karena hobi saya menonton film, sehingga saya cukup peka dalam mengkritisi atau mengevaluasi sebuah film yang saya tonton dan menjadi perbincangan dengan sesama pecinta film yang lain gitu kadang-kadang. Tapi ketika saya masuk sebagai salah satu aktor pun itu juga keberuntungan, karena memang ini berawal dari pertemanan. Dan yang pertama kali mengajak saya pada saat itu, bentar saya coba ingat tahun berapa ya. Sebelum tahun 2003, ini pertama kali sebelum tahun 2003, kalau tidak salah tahun 2002, saya itu jadi figuran di salah satu film yang dibintangi oleh Aryo Wahab. Jadi salah satu produsernya temenan sama sepupu saya. Sepupu saya ngajak, mau nggak jadi figuran apa nih, film deh, pokoknya udah iseng aja. Ya udah, iseng itu cuma nggak ada skripnya, cuma nongol aja di situ, selesai gitu kan. Nah
Setelah itu bertahun-tahun kemudian saya bertemu dengan salah satu teman atau sahabat saya, Mbak Ita Sembiring namanya. Ita Sembiring, betul Mbak Ita. Iya. Mbak Ita ini salah satu sahabat saya yang saya kenal pada saat saya di kantor televisi saya yang pertama, Metro TV. Nah, saya pada saat itu menjadi host atau menjadi pembawa acara salah satu program pagi, 8-11 Show, bersama Prabu juga dan Marisa. Nah, di situ ketemu sama Mbak Ita. Mbak Ita pada saat itu membawa salah satu narasumbernya yang hadir di acara kami, dan kami klop tuh pas lagi ngobrol di break, kemudian pasca program selesai, ngobrol, ternyata satu frekuensi, satu pemahaman, seru segala macam, akhirnya bersahabat, berkomunikasi terus, sampai akhirnya beliau memiliki proyek. Jadi proyek ini adalah proyek film yang melibatkan para sinias muda dari beberapa universitas untuk bertanding memproduksi film indie atau film pendek juga. Nah, akhirnya mengajak saya menjadi salah satu aktornya. Nah, disitulah berawal sampai akhirnya saya terlibat di beberapa film yang diproduseri oleh Mbak Ita Sembiring. Kemudian berlanjut teater juga gitu. Teater itu pun karena pertemanan dengan Ibu pada saat itu Ibu Rahmawati, dan pada saat itu Ibu Rahma mengajak saya untuk menjadi salah satu tokoh Belanda. Benyamin S. Oh, bukan Benyamin S. bukan. Tokoh Belanda di teater Bung Karno. Oh iya. Saya ingat itu sama Prabu juga. Jadi itu yang pertama, dan kemudian akhirnya saya dilibatkan di teater musikalnya produksi Maudy Kusnaidi. Nah, disitulah saya terlibat sampai 3 kali tuh menjadi salah satu orang yang membantu produksi di situ dengan berbagai macam tokoh. Pertama menjadi seorang saudagar India, kemudian berikutnya pembawa berita, ketiga kemudian menjadi Benyamin, gitu ceritanya. Nah, itu dia, jadi betul-betul multi talenta, dan juga ya itulah tadi. Iya, saya juga baru baca juga tadi dari Tommy juga juara 1 Abang None Jakarta Pusat ya. Tahun berapa tuh, Tom? Itu tahun 2003, sesaat sebelum saya join bagi jurnalis. Oke. Nah, baik, sekarang kita masuk ke topik kita nih untuk malam hari ini. Pastinya melihat teman-teman yang lain, teman-teman presenter di seluruh stasiun TV, banyak sekali sahabat-sahabat muda kita yang kepengen ikut jejak kita semua sebagai seorang presenter. Nah, pastinya mereka selalu bertanya-tanya, selain ikut pelatihan public speaking dan juga bakat serta kemauan, kira-kira bekal apa lagi nih yang bisa dipersiapkan oleh mereka untuk terjun juga sebagai orang yang tampil di depan layar seperti kita-kita semuanya nih. Pertama sebenarnya begini, saya tuh selalu ditanya misalnya apakah jam terbang itu mempengaruhi keahlian seseorang menjadi seorang presenter. Bagi saya sebenarnya jam terbang mungkin itu adalah prioritas ketiga sebenarnya. Karena belum tentu orang yang bertahan lama gitu di layar akan memiliki benefit yang sama dengan orang-orang yang lain gitu. Ada beberapa orang yang justru secara cepat juga melejit misalnya. Ini memang semua mempengaruhi dari dasar keinginan kita untuk belajar sebenarnya. Yang menjadi masalah sekarang adalah ketika kita terlalu cepat merasa puas, itu yang bahaya. Makanya tampil di layar itu bukan berarti merasa aman ketika kita semua sudah berbicara dengan baik misalnya. Sebenarnya berbicara dengan baik pun itu bukan berarti tidak penting, memang penting, tapi itu bukan satu-satunya yang penting gitu. Banyak sekali faktor-faktor lain selain berbicara dengan baik. Salah satu yang paling sulit adalah TV personality. Kan tadi bicara layar kan ya. Betul. TV personality ini adalah salah satu yang tidak ada tuh namanya rumusan berapa lama, itu tidak ada. Jadi ada orang bilang berapa lama sih bisa menjadi seseorang yang kuat di layar. Tidak ada itu jawabannya. Kadang-kadang orang dalam 1 tahun saja bisa langsung melejit gitu. Artinya apa sebenarnya yang menjadi faktor penting? Yaitu karakter. Jadi ketika kita sudah bisa menciptakan karakter yang kita bisa bangun, insya Allah menjadi orang yang diingat oleh yang melihatnya. Jadi
kadang-kadang ada orang fokus dengan misalnya saya ngefans dengan A gitu. Iya. Nah, akhirnya dia terpaku atau fokus pengen bicara seperti A gitu. Dan Betul. akhirnya kacau, jadi dia tidak punya namanya karakter. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi bagi saya, find your own character or be yourself itu Betul. udah menjadi satu faktor prioritas bagi saya untuk bisa mengembangkan karir di depan layar. Iya. Ada yang mengatakan kan, misalnya kita lagi, misalnya kita ngefans sama Tommy, misalnya ada yang ngefans sama Tommy, ada yang sama Bang Charles dan lain sebagainya misalnya. Nah, kepengen menjadi Tommy. Ingat teman-teman semua bahwa semahal apapun imitasi tidak akan pernah lebih bagus dari aslinya. Dan iya. saya sendiri pas lagi di profesi sebagai seorang news presenter pun, itu mungkin lebih dari 5 tahun saya tidak paham tuh soal karakter, soal TV personality. Jadi saya betul-betul selama 6 tahun tuh hanya fokus konten. Jadi hanya fokus menjadi seorang jurnalis, hanya fokus berkomunikasi dengan baik, hanya fokus mungkin mengupdate informasi yang harus saya gali terus-menerus sebagai seorang jurnalis. Hanya seperti itu saja. Sampai lebih dari 5 tahun, saya baru diberi kesempatan untuk memproduseri program variety news gitu, yaitu 8-11 Show. Nah, disitulah saya belajar banyak untuk, oh iya ya, saya harus evaluasi diri nih, saya harus nonton sendiri dan ternyata saya melihat, oh saya kurangnya ini. Jadi, memang mengevaluasi diri itu adalah sesuatu yang penting sih, ketika kita memang mau berperan sebagai seseorang yang tampil di depan umum gitu. Jadi untuk bisa belajar apa yang harus kita perbaiki ke depannya. Iya, ada kaitannya dengan pertanyaan dari Rahmat Alfian tadi yang mengatakan, Pak Bi kan menyebut bahwa mempertahankan, ada yang bisa melejit dalam waktu 1 tahun kan, tapi bertahannya itu yang susah nih. Nah itu dia, kita kan masih termemori dengan abang-abang kita yang pendahulu kita seperti Arif Sugitomo dan lain sebagainya. Nah itu dia. Jadi presenter yang dikenang itu susah. Nah itu yang tadi dikatakan oleh Tommy bahwa kita harus punya keahlian khusus selain sebagai di depan layar. Ya kan itu membantu kita mengerti dengan apa yang kita kerjakan juga, terutama soal produksi ya. Karena ini tidak ada salah, tidak ada benar. Artinya ada beberapa orang memang fokus sebagai jurnalis tapi tidak mau berpikir sebagai produser misalnya. Bisa juga, tidak ada masalah. Tapi intinya ya adalah bagaimana kita tidak berhenti untuk mengevaluasi diri, itu yang paling penting. Karena penyakit kebanyakan manusia ketika sudah berada di zona nyaman atau sudah berdurasi lama dalam berkarya itu cepat merasa puas. Jadi ini menjadi salah satu kelemahan yang akhirnya membuat sulit untuk mempertahankan eksistensinya atau mempertahankan posisinya. Karena di zaman sekarang, terutama di zaman keterbukaan informasi, di mana media itu sudah begitu banyak. Zaman saya kan masih zaman analog sebutannya ya, zaman konvensional, di mana televisi stasiunnya cuma berapa buah gitu. Kalau sekarang itu orang bermodalkan HP saja sudah bisa menjadi seseorang yang membangun sebuah karakter yang dikenal oleh orang yang menontonnya. Makanya muncullah vlogger, muncullah YouTuber. Artinya mereka secara tidak bisa belajar gitu. Nah, kita ini yang tumbuh dari masa analog atau masa jadul harus berbalapan sama mereka ini gitu intinya. Iya, itu dia. Tidak ada kata stop untuk belajar dan harus cepat menyesuaikan diri sih dengan perkembangan yang ada. Itu yang penting juga sih sebenarnya. Betul. Ini ada pertanyaan yang masuk dari kebanyakan yang masuk nih, Tom, kalau bukan MC penyiar televisi nih. Siap. Ada teman dari sama-sama dulu di TVRI Sulawesi Selatan, Ervi Amaroni, katanya kepengen nanya tapi speechless katanya. Nah, dia juga kemarin ini yang dia juga kemarin ini yang mengusulkan untuk untuk menghadirkan Tommy di sini. Wah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Thank you. Baik, ada yang masuk lagi pertanyaan nih dari siapa nih? Dari teman kita Ferry Aryuda, katanya bagaimana Kak untuk memulai? Karena terkadang kepengen memulai sebagai seorang presenter atau seorang pembicara, tapi tiba-tiba begitu ingin, tiba-tiba merasa, saya tidak bisa, dan saya tidak mampu. Ini gimana nih, Tom? Perasaan cuma selalu menghantui. Sebenarnya contoh-contoh orang-orang yang memulai di karir ini,
atau karir sebagai seorang presenter ataupun jurnalis berita itu bermacam-macam. Ada yang bermula dari nekat misalnya, yang penting jalanin dulu gitu. Ada juga yang seperti yang tadi pertanyaannya, aduh bisa nggak ya saya gitu misalnya. Tapi enaknya adalah ketika kita mencoba, lihat apakah hati kita memang sesuai dengan industrinya. Karena belum tentu ketika kita memang ingin, ketika kita menjalani akhirnya setengah hati juga ujung-ujungnya. Makanya harus punya target. Di sini makanya saya tadi cerita di awal adalah saya pada saat join itu kan betul-betul gambling, tidak mengerti industrinya, begitu pula tidak mengerti pula secara kultur pekerjaannya. Jadi semua betul-betul mulai dari nol. Tapi saya betul-betul menetapkan target tuh setahun. Dalam waktu setahun kalau saya merasa sulit beradaptasi, merasa bosan, itu artinya saya sudah harus beralih ke industri yang lain gitu. Jadi makanya untuk bisa menjawab apakah saya bisa atau tidak memang harus dicoba dulu. Tidak bisa kita langsung menemukan jawabannya bahwa sekarang saya pasti bisa. Tidak, coba dulu gitu. Tapi harus berani, intinya itu aja. Itu dia. Dicoba dulu lah pokoknya. Terus Tommy melihat perkembangan presenter sekarang bagaimana nih? Otomatis kan sebagai yang bergerak juga di belakang layar, memanage teman-teman presenter di MNC, bagaimana nih melihat bagaimana sama-sama di zaman kita dulu dengan adik-adik sekarang nih, gimana nih perkembangan presenter masa kini? Silakan. Nah ini berhubungan dengan tadi yang saya sampaikan soal keterbukaan informasi dan pelebaran industri media. Makanya ketika saya bertemu dengan teman-teman yang baru bergabung misalnya, ini hal yang selalu saya sampaikan bahwa perjuangan mereka jauh lebih berat dibanding zaman saya dulu gitu. Zaman saya dulu ketika orang menonton berita pasti yang dikejar televisi gitu. Betul. Pasti orang pulang ke rumah sempat untuk menonton berita. Tapi kalau sekarang orang tinggal melihat update berita itu dari gawai, dari HP gitu. Jadi kadang-kadang tidak perlu menonton, cukup melihat saja update beritanya secara cepat. Yang penting mengikuti terus flow-nya. Dan ini menjadi PR besar bagi seseorang yang tampil di layar untuk lebih giat lagi menciptakan karakter atau menciptakan TV personality yang saya bilang tadi itu. Jadi nggak bisa tuh namanya merasa cepat puas, harus betul-betul cari tantangan yang jauh lebih bisa dikejar oleh orang. Contohnya misalnya mencari narasumber, kemudian wawancara one on one, kemudian jika ada kejadian-kejadian penting harus langsung cepat maju. Betul. Perjuangannya berbeda gitu. Zaman sekarang ya itu tadi yang saya bilang, kita-kita ini yang mungkin masih terikat sebagai karyawan di stasiun televisi harus berbalapan dengan orang-orang yang bermodalkan HP. Dan mereka bisa menjadi seorang citizen journalist gitu. Jadi orang yang melihat laporan pandangan mata secara langsung, udah posting aja langsung kan di sosmednya, ternyata bisa viral gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang akhirnya menjadi salah satu pembelajaran buat saya, salah satunya juga yang memikirkan bahwa apa jalan terbaik buat bisa membangun energi teman-teman yang juga fokus sebagai seorang jurnalis. Tapi kalau saya melihat sekarang perkembangan teman-teman semua yang memilih jalur web, YouTube dan segala macam, beda dong dengan, bukan berarti kita menganggap bahwa kita sebagai presenter di stasiun TV itu dibekali sesuatu yang bisa jadi warning buat kita, karena jarang loh presenter televisi yang bisa bablas ngomong, kemudian viral, kemudian minta maaf dan dimasukkan dalam sel. Nah ini dia, ini yang kadang-kadang miris nih buat kita, apalagi buat kita-kita yang bergelut di dunia public speaking kan, Tom. Nah kadang-kadang saya gemes melihat, wah ini kayaknya teman-teman yang nge-vlog dan segala macam kok bisa ngomong sesuka hatinya tanpa dipikirkan. Sementara kita presenter itu kan ada evaluasi, kalau ada kesalahan dulu beberapa waktu. Nah ini gimana nih melihat perkembangan para teman-teman kita YouTubers dan segala macam yang berbicara sesuka hatinya. Nah gimana? Ini betul-betul pembahasan yang baik banget nih. Makanya ini perbedaannya tadi. Ketika tadi saya bicara mengenai tantangan industri yang begitu besar saat ini kepada kita semua yang berperan di bawah naungan stasiun televisi. Nah, bedanya dengan orang-orang yang memang secara independen, istilahnya ya, independen, karya dengan menggunakan gawainya sendiri ini memang memiliki
tantangan yang lebih berat lagi, yaitu bagaimana cara mengontrol dirinya dalam hal berkomunikasi. Jadi di era keterbukaan komunikasi, di era keterbukaan informasi saat ini, tantangan terbesar manusia di dunia saat ini adalah untuk berempati. Betul. Dan juga untuk mengontrol diri. Karena memang dengan kecepatan informasi yang bergulir di media sosial, ini membuat manusia juga semakin pendek sumbu atau kesabaran dalam hal menyerap informasi dan juga mengedarkannya kembali ke orang lain. Jadi itu masalahnya. Sementara kita ini yang sudah terbangun secara sistem, secara kultur, dan secara etika, betul, kita betul-betul memikirkan dampaknya gitu. Begitu kita mau posting, mikir dulu nih kita. Iya. Benar nggak? Kira-kira orang membaca ini sakit hati tidak ya? Betul. Jadi ada remnya di kita. Nah, perbedaannya itu. Jadi makanya salah satu masukan kepada teman-teman yang memang aktif menggunakan media sosial adalah harus berbijaksana dalam menyampaikan opini ataupun menyampaikan informasi ke orang lain. Karena ini penting sekali. Indonesia salah satu negara yang cukup tinggi tingkat kebisingan dalam menyampaikan opini, ya. Betul. Terutama dikala kejadian lagi eskalasinya lagi besar, pesta demokrasi, atau kemudian sekarang lagi COVID-19. Jadi semua itu memang perlu namanya kontrol diri. Nah, makanya kalau misalnya kita sama-sama gitu ya berkumpul, berdiskusi itu, ada baiknya kita mencari itu jalan tengah, bagaimana kita sama-sama mengedukasi juga, bahwa generasi-generasi muda, kemudian juga tidak hanya muda loh, bahkan orang-orang berumur juga kadang-kadang sekarang terlihat tuh menggunakan sosmednya juga tidak sabar langsung kirim, betul, tidak sabar langsung posting. Nah, etika itu merupakan salah satu prioritas yang harus kita jaga, terutama harus berpikir apa yang kita sampaikan tuh harus membuat semua orang merasa tercerahkan dengan hati yang begitu adem lah intinya. Jangan betul. Sampai kita terlalu frontal dalam hal marah atau misalnya mencaci atau misalnya memuji yang berlebihan, itu juga bahaya. Artinya kita nggak apa-apa mengkritisi bagus, mengevaluasi bagus, tapi harus berdasarkan data yang baik juga dan juga dengan diksi dan kata-kata yang sopan, begitu ya. Menunjukkan hati. Nah, betul. Ada 3 kata tadi saya petik nih, mudah-mudahan teman-teman semua yang suka nge-vlog atau juga YouTubers bisa menelaah apa yang dikatakan Tommy tadi. Empati, kontrol diri, dan etika. Kalau 3 itu dipegang, insya Allah aman, tentram. Jadi jangan cuma sekedar mengejar subscribe, tapi pikirkan dulu dampaknya ke masyarakat. Itu dulu. Baik, ada pertanyaan dari teman kita nih, juga presenter iNews di Sulawesi Selatan, Mbak Yunita Haruna. Katanya, halo Yunita. Dukungan keluarga terhadap karir Bang Tommy sebagai presenter gimana nih? Apalagi kan katanya Bang Tommy ganteng. Nah ini nih. Gimana nih? Alhamdulillah dukungan keluarga 1000% lah intinya dari awal saya berkarya di dunia jurnalistik ataupun broadcast media berita. Istri dan anak-anak saya sangat mendukung, terutama memang dalam hal dulu kan kalau misalnya awal-awal saya menjadi seorang reporter, jam kerja saya tuh betul-betul kacau gitu ya. Serabutan kita waktu itu. 61, 70, kadang-kadang habis pulang liputan, tidur di kantor misalnya, paginya siaran, jadi melewati semua lah proses yang seperti itu gitu. Tapi alhamdulillah memang ketika saya menikah tuh sudah saling terus terang dalam hal ini loh, pekerjaan saya seperti ini, tidak seperti umumnya kantor-kantor biasa, tapi saya memang memilih jalur ini karena memiliki tujuan yang ingin memberikan informasi yang mencerahkan buat masyarakat Indonesia lah, intinya seperti itu. Makanya selama bertahun-tahun komunikasi yang harus dijalankan secara maksimal, makanya itulah yang jadi kunci penting meskipun kita diberikan kesibukan yang luar biasa ketika memang berada di industri media berita. Oke, jadi seperti itu. Sama, jadi kalau misalnya kita memperkenalkan istri ke teman-teman kita, ya sudah kita jalan kemana-mana liputan juga sampai bermalam beberapa hari kan juga
kita dilepas dengan ikhlas. Betul. Baik, untuk ya kita beruntungnya kita semua se-Indonesia dikumpulkan dalam WhatsApp grup WA Presenter Indonesia. Nah, jadi kita semacam keluarga besar, tidak ada persaingan, yang ada adalah kolaborasi nih. Tidak ada persaingan di antara kita meskipun berbeda station. Nah, kita berharap saja sih sebenarnya suatu masa yang tidak jadi-jadi ini nih Tom, yang suhu kita Doni The Caser kayaknya belum bisa mengumpulkan waktu kita untuk gathering nih. Soalnya sibuk semua sih. Atau dibuat apalagi Tommy. Betul. Mungkin zaman sekarang kita pakai Zoom kali ya. Nah itu dia, soalnya kitanya libur, Tominya sibuk dan segala macam seperti itu deh. Nah, ada lagi yang bertanya nih dari teman kita nih Giovanni, ini MC juga dari Kota Parepare. Apa saja katanya Kak yang Kak Tommy telah dapatkan semenjak jadi presenter sampai saat ini? Nah. Wah, kalau misalnya dapatkan, alhamdulillah selain ini memang mungkin. Ya, di dunia jurnalistik atau dunia broadcast media berita itu, alhamdulillah kesempatan untuk belajar, terutama belajar latar belakang permasalahan, latar belakang isu, itu memang wadahnya di situ gitu. Makanya ketika teman-teman yang ingin terjun di dunia jurnalistik, kantor atau stasiun televisi itu memang kayak seperti perpustakaan gitu. Ketika kita memang ditugaskan meliput salah satu kejadian, yang harus kita lakukan lah riset. Nah, risetnya semua ada tuh di situ tuh. Nah, makanya ditanya apa saja yang didapatkan, salah satu yang saya betul-betul hargai adalah ilmu atau informasi yang berbagai macam tuh sektornya. Bisa sektor budaya, kemudian juga bisa seni, bisa kemudian hukum, politik, dan lain-lain. Jadi memang hal-hal itu yang saya pelajari. Selain itu adalah kesempatan untuk bisa pergi melihat langsung kejadian. Ini salah satu yang saya apresiasi juga dalam pekerjaan ini, terutama kejadian-kejadian yang menyangkut kehidupan banyak orang juga. Salah satu yang tidak pernah saya lupakan ketika tahun 2004 saya ditugaskan di Aceh, di Lok Semawe, di Banda Aceh dan Lok Semawe. Di situ saya bertugas sebagai salah satu reporter yang memberikan update pada saat tsunami. Nah, itu melihat betul potret kehidupan sosial dan ekonomi yang betul-betul hancur pada saat itu, dan kami sebagai tim memiliki tanggung jawab memberikan informasi, dan alhamdulillah juga punya tanggung jawab mempertemukan orang-orang yang terpisah gitu pada saat itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat saya nggak pernah lupa seumur hidup saya, karena itu pengalaman yang tidak ternilai ya, selain selain melihat langsung, saya juga akhirnya belajar bahwa sebagai manusia itu memang kita semua diciptakan itu harus saling bergandeng tangan gitu, saling membantu satu sama lain. Dan ketika memang ada musibah terjadi, di situ terlihat betul karakter manusia dari segala macam ras, segala macam budaya, segala macam negara berjibaku hanya untuk menolong pada saat itu. Jadi contoh-contoh real kayak gitu tuh membuat saya akhirnya melihat bahwa ini pekerjaan yang luar biasa. Makanya ketika ada kejadian apapun, saya selalu menawarkan diri untuk terjun dan berangkat gitu, karena memang saya ingin belajar seperti itu gitu. Dan selain itu adalah itu tadi, bagaimana untuk menciptakan program yang bisa mencerahkan masyarakat Indonesia secara ilmu ataupun informasi. Nah, ini juga saya kejar, dan terakhir adalah bertemu dengan orang-orang yang luar biasa pengalamannya, memiliki inspirasi yang luar biasa pula, dan ini membuat saya belajar lagi mencontoh orang-orang yang sudah memberikan komitmennya terhadap sesamanya, baik dalam keahliannya masing-masing atau dari dunianya masing-masing. Ya, termasuk kemarin sebagai moderator debat calon presiden. Ya. Itu kebanggaan luar biasa nih buat presenter-presenter bisa terpilih untuk memandu acara luar biasa seperti itu. Nah, kemudian cita-cita Bro Tommy selanjutnya apa nih? Sebenarnya kalau melihat cita-cita masih banyak yang saya belum kejar yang terkait dengan industri penyiaran khususnya berita, yaitu ya terus melahirkan program-program yang mengedukasi
dan juga bisa membangun secara ekonomi ataupun secara kenegaraan di Indonesia. Selain itu adalah ya passion saya di dunia public speaking gitu. Saya membentuk Speakul bersama teman-teman itu memang tujuannya ingin melahirkan dan juga mensupport teman-teman yang ingin mengembangkan skillnya berkomunikasi sekaligus menyampaikan opininya untuk membangun sesamanya gitu. Makanya saya pas ditanya kenapa sih baru sekarang membentuk Speakul bersama teman-teman, ya karena memang ini berdasarkan obrolan kecil dengan teman atau sahabat saya, Clara Tampu Bolon pada saat itu, yang kita melihat jelas gitu kan, ini juga nyambung dengan apa kita bicarakan tadi nih bro. Jadi bagaimana manusia begitu cepat menyampaikan opini tanpa berpikir, bahkan ini juga bisa berdasarkan dari keilmuan ataupun keahlian atau posisinya atau jabatannya. Betul. Tetap saja memiliki masalah dalam berkomunikasi. Artinya komunikasi ternyata ini adalah masalah klasik seumur hidup mungkin. Jadi meskipun ketika industri kita sudah segitu canggihnya sekarang, tetap saja komunikasi menjadi problem yang bertahan gitu. Makanya artinya ini menjadi fokus utama kami untuk terus mengembangkan agar kita selalu bisa menyampaikan opini kita dengan baik, tapi juga tidak hanya membuat orang percaya dengan kita, tapi juga melakukan hal yang baik juga buat orang lain gitu. Itu aja sih sebenarnya. Iya sebenarnya. Jadi beruntungnya kita yang mungkin sudah dari zaman yang tadi Tommy bilang, kita lahir dari zaman analog. Nah, diberi kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman semua yang berbeda di dunia public speaking, sama juga yang ingin menjadi presenter ya seperti Tommy punya Speakul, ada kemudian Communicasting punya Doni The Kaiser, ada Gapri punya Mas Gustaf Aulia, kemudian juga ada Bang Charles. Bang Charles CBS, kemudian ruang publiknya Bro Prabu di Makassar juga ada DA. Jadi seperti itulah sebenarnya nawaitu kita kepengen membuat regenerasi yang lebih cerdas dari kita kalau boleh. Nah, otomatis pasti saya tahu niatnya Tom dan teman-teman yang lain tidak kepengen membuat Tommy Cokro berikutnya, tapi yang lebih bagus lagi dari kita. Nah, apalagi kan Indonesia banyak orang-orang yang pintar-pintar justru kan ilmunya. Tapi memang yang penting adalah bagaimana untuk menyalurkan ilmunya ini membuat orang lain juga pintar gitu kan intinya. Betul. Makanya komunikasi itu penting lah. Nah, beruntungnya kita karena lahir dari gemblengan yang kuat atau yang boleh saya katakan tanda petik sedikit keras, jadi akhirnya kita betul-betul layar belajar. Bedanya yang saya lihat adik-adik sekarang nih Tom, kalau presenter di zaman kita begitu dapat tugas, tugas ini, Tommy tugas ini misalnya, kita sibuk cari bahan kan. Nah, adik-adik kita yang baru kebanyakan begitu dapat tugas sampai di lokasi Instastory, update status. Nah kan jatuh-jatuhnya kan beda ya. betul. Nah ini ada, ya saya kan. Iya makanya riset itu adalah salah satu yang prioritas sih sebenarnya di pekerjaan kita ini. Jangan sampai kita terlalu merasa nyaman atau aman dengan diri sendiri tanpa riset, itu bahaya. Betul. Banyak sekali teman-teman ini yang akhirnya out of focus ya. Akhirnya hasilnya juga kontraproduktif gitu. Betul. Konten dengan melakukan tadi IG story misalnya tanpa didasari riset, akhirnya tugas kita sebenarnya pun tidak terjalankan dengan baik. Nah ini bahaya sih. Sama dengan IG live seperti ini Tom, banyak sekali yang ya sekedar live tapi tidak ada tujuan, kan ini juga sedikit mengaburkan niatnya, tujuannya apa gitu loh. Betul. Nah, baik, ada pertanyaan dari Fahri Albar. Wih, kayak nama pemain film nih. Nah, Kakak Tommy katanya, bagaimana sarannya untuk saya yang ingin juga terjun sebagai presenter, apa yang harus saya lakukan pertama kali? Kalau mungkin saya menganjurkan kalau misalnya ini presenter berita misalnya ya. Iya. Ada yang selalu menanyakan awalnya harus gimana gitu. Awalnya sih sebenarnya semua mulai dari lapangan ya. Jadi jangan merasa ingin cepat masuk ke layar, karena bagi saya justru banyak hal yang bisa kita capai dengan mengerti dulu nih awalnya pemberitaan itu berawal dari apa aja.
dari peliputan, menulis berita, belajar produksi. Akhirnya kita mengerti bahwa dapurnya ini adalah backbone-nya kita presenter yang harus tampil di layar. Pemirsa jelas melihat presenternya gitu. Mereka mungkin tidak tahu pemretnya, tidak tahu produsernya siapa, tidak tahu editornya siapa. Tapi presenter itu tanggung jawabnya besar banget ini, membawa teamwork yang begitu luas ya, baik dari reporter, baik dari camera person, baik dari driver, baik dari editor, tapi harus diwakili oleh kita. Artinya tanggung jawabnya besar. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang instan, pengennya cepet-cepet tampil di layar, sampai akhirnya kita enggan untuk melakukan riset dan lain-lain. Jadi artinya mulailah semua dari lapangan, insya Allah akan membangun kita ke arah yang benar untuk menjadi seorang presenter berita. Tapi kalau misalnya presenter di luar berita, saya yakin semuanya juga berawal yang namanya kerja keras juga semuanya. Konten itu salah satu keniscayaan. Jangan sampai kita hanya bermodalkan PD depan kamera, tapi harus mengerti apa yang harus kita sampaikan. Itu yang paling penting sih. Itu dia, yang pasti juga kita harus update pengetahuan setiap saat. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa kita semua yang pendahulu-pendahulu ini tidak belajar. Kita terus belajar terus setiap hari, update terus pengetahuan. Tommy kepengen mengajar, saya pun juga demikian. Kita belajar dulu. Jadi jangan sampai nanti kita disalip sama adik-adik yang muda. Apalagi kemampuan mereka lebih cepat menyerapnya kan. Kita kan udah mulai. Nah, ada pertanyaan lagi nih yang masuk dari Rara. Bagaimana caranya katanya Bang Tommy merawat penampilan? Mungkin termasuk agar bodinya tetap bagus. Saya nih kalau dulu zaman-zaman masih lebih mudaan, saya memang rajin betul ya namanya berolahraga. Seminggu tuh bisa sampai 5 hari saya berolahraga. Tapi kalau sekarang saya akui berkurang, yang saya rawat betul-betul adalah kardio. Jadi artinya seminggu sekali saya dengan istri itu aktif latihan tinju sama pelatih, kemudian masih melakukan jogging, dan juga saya juga fokus misalnya dalam lari, tapi itu pun belum sampai serius yang lari maraton ya, tapi tetap saya lakukan bersama keluarga saya. Itu dulu, tapi seminggu mungkin 2 kali atau sekali. Nah, di tengah COVID seperti saat ini, akhirnya saya bermodalkan YouTube aja. Jadi ada pelatihan-pelatihan lewat YouTube saya ikuti, saya ikuti dengan anak saya juga, karena anak saya kan juga olahraganya berenang, juga nggak bisa berenang dulu sekarang. Betul, ya. YouTube akhirnya untuk latihan menjaga kebugaran dan juga membuang keringat dan energi. Selain itu sebenarnya tidur yang cukup, minum air banyak, ya saya selalu diingatkan oleh istri juga, ayo minum air putih. Jadi karena memang saya hobinya ngopi, sekarang itu saya selalu diingetin air putih gitu. Jadi ya sudah, sekarang berusaha disiplin diri lah untuk minum air putih. Itu aja sih sebenarnya saya lakukan, terutama untuk menjaga diri saya. Di luar itu mungkin kontrol makan, sekarang nggak boleh kayak dulu kalau makan. Kalau dulu makan saya banyak. Betul. Sekarang ya harus kontrol lah intinya. Soalnya usia kita lagi lucu-lucunya ya Tom ya. Betul, metabolismenya sudah berbeda. Kan? Jadi sama nasi itu nggak boleh terlalu akrab gitu. Baik. Kurangi. Tidak terasa udah hampir 1 jam nih Tom, tanpa kita terasa nih untuk sharing sama teman-teman semua. Yang terakhir nih, pesan-pesan Tommy buat teman-teman kita semua, apalagi yang pengen berminat untuk terjun ke profesi yang seperti kita sementara geluti saat ini. Silakan. Oke, teman-teman bagi yang ingin terjun di dunia baik public speaking ataupun di depan layar, baik itu presenter umum atau presenter berita, mari bersama-sama semangatnya adalah satu, yaitu memberi pencerahan kepada orang lain. Karena kenapa saya menyampaikan hal ini, karena memang itu yang paling esensial yang saya perhatikan di era keterbukaan informasi dan opini saat ini. Jadi mari kita bersama-sama membangun suasana komunikasi yang jauh lebih sehat. Karena kita tidak buta untuk melihat apa saja yang terjadi di sosmed ya selama bertahun-tahun ini, terutama di era sosmed. Bagaimana orang begitu mudah menyampaikan opini baik dengan kasar ataupun dengan caci maki, maka
bagi siapapun yang tampil depan layar, mari bawa karakternya masing-masing yang kuat, tapi sekaligus memberikan sesuatu yang jauh lebih sehat bagi orang yang menonton. Itu aja yang bagi saya yang ingin saya sampaikan, karena saya melihat banyak sekali teman-teman yang sudah kelihatan nih bakatnya ya, menggunakan YouTube, kemudian live IG misalnya, semuanya memiliki bakat secara otodidak yang baik. Bahkan tingkat PD-nya saya malah menilai jauh dibanding saya dulu pada saat awal-awal. Jadi artinya itu saja sudah menjadi modal yang baik, tapi harus dibarengi dengan keinginan untuk belajar dan juga keinginan untuk mengontrol diri, untuk bisa menjadi seseorang yang mencerahkan orang lain atau membuat hati orang lain juga merasa adem untuk menonton kita semua. Itu dan terakhir, jangan pernah menyerah. Ingat bahwa hidup ini bukan sesuatu yang instan, semua berproses. Makanya hargailah proses, jangan terlalu sering menilai ujungnya, tapi hargailah proses perjalanannya, karena itu yang mahal sebenarnya. Iya, dan satu lagi, jangan bandingkan prosesmu dengan proses orang lain, karena bunga di taman pun juga mekar dan tumbuh tidak bersama-sama. Betul, luar biasa, betul itu. Baik bro, terima kasih banyak. Ini malam yang sangat mahal sekali buat teman-teman semua. Bisa sharing langsung dengan Tommy Cokro. Insya Allah kalau ada waktu kita akan lanjut lagi dengan tema yang berbeda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua. Terima kasih banyak Bro Denny. Semoga kita bisa ketemu lagi, berbincang lagi. Dan terima kasih nih ada kesempatan, karena dari Bro Denny sendiri juga memberikan pencerahan banyak buat saya juga. Thank you. Terima kasih banyak. Baik, sampai ketemu lagi. Untuk teman-teman yang lain juga terima kasih banyak. Kami berdua mengucapkan salam buat teman-teman semua dan selamat menjalankan ibadah puasa di hari-hari yang terakhir ini. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.